Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa qala azza wa jalla aidan kay la yakuna dulatan bainal agniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Allahu azza wa jalla wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughramun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin ma mala'a adami wa a'an syarran min batnihi hasbu ibni adam thumma luqaimatu yukinu solbuhu fa illam yaf'al fasulusul li ta'amihi wa sulusul li syarabihi wa sulusul li nafsihi. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal Hakim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqqu rukbana wa la yabi hadirun libad. Qala faqultu li Ibni Abbas ma qawluhu la yabi'u hadirun aw hadirun libadin. Qala la yakunu lahu simsaran. Wa an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatalaqqa rukban wa anna yabi'a khadra libadin. Qala faqultu li Ibni Abbas ma qalu khadra libad. Qala la yakunu lahu simsaran. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, terima kasih kepada UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan amanah kepada saya untuk bisa sharing dan diskusi terkait dengan mata kuliah pada kesempatan pagi hari ini, yaitu ayat dan hadis ekonomi syariah dengan topik ayat dan hadis produksi, distribusi dan juga konsumsi. Terima kasih juga kepada admin dan khususnya seluruh mahasiswa di program studi ilmu ekonomi syariah. Alhamdulillah, ini ada 55 orang, berarti ada sekitar 5 sampai 7 orang lagi ya. Kita sambil menunggu dan kita akan on time ya. Kita sudah mulai, ini sudah di 7.22. Baik. Hari ini topik di kelas besar ini adalah tentang ayat hadis ekonomi, khususnya tentang produksi, distribusi dengan konsumsi. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, pagi-pagi sudah hadir, sudah sebagian besar sudah mandi, sudah rapi, sudah di depan komputer, sudah depan laptop, atau mungkin juga ada yang di kampus, ada yang di rumah, mungkin ada juga yang masih rebahan gitu ya.
kalau saya tidak apa-apa, yang penting bisa konsentrasi dan juga bisa memperhatikan gitu ya, bahwa pagi hari ini kita bukan hanya kuliah, tetapi kita juga sedang belajar dan juga kita sedang mengaji, dan lebih dari itu kita sedang belajar tentang din ya, belajar tentang agama kita, agama Islam. Nah, pedoman dari agama Islam itu adalah Al-Quran ya, Al-Karim, dan juga Al-Hadis An-Nabawi. Sehingga pada pagi hari ini yang memiliki semangat yang kuat itu tidak sia-sia dan akan dihitung sebagai amal soleh. Maka kita bersyukur nih, sudah bangun pagi, kemudian juga mandi, kemudian bersih-bersih, sudah rapi, sudah ganteng, sudah cantik ya, sudah siap untuk belajar. Kita belajar tentang din, tentang agama kita, tentang Al-Quran, ayat dan hadis ekonomi syariah dengan topik produksi, distribusi, dan konsumsi ya. 3 aktivitas utama dalam ekonomi, terutama nanti dalam hal ekonomi klasik. Nah, teman-teman semuanya saya yakin sudah pernah belajar tentang teori ekonomi atau ilmu ekonomi ya, dimana kita mengenal ada ekonomi mungkin primitif gitu ya, ada ekonomi klasik, ada neoklasik, ada ekonomi modern, dan sekarang kita sudah sampai di era ekonomi digital gitu ya. Nah, ke depan kita nggak tahu akan ekonomi seperti apa lagi ya. Nanti ada beberapa sistem ekonomi yang sifatnya itu dia spesifik ya. Misalnya ada orange economy. Nah, kemudian juga ada lagi green economy ya. Ada ekonomi etik gitu ya. Kemudian nanti ada juga grey economy gitu ya. Nah, kita ini di prodi program studi Islamic Economics ya, atau ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah. Baik, tadi saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Saya ambil 3 dulu. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 31 ini. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Ya, ini adalah ayat tentang, kita sebut saja sebagai ayat produksi ya. Kemudian yang kedua di surat Al-Hasr ayat ke-7 ya. Ini adalah ayat tentang distribusi ya. Sedangkan di surat Hud ayat ke-37 ini adalah ayat tentang apa? Tentang produksi. Jadi saya mulai dari konsumsi, kemudian distribusi dengan produksi ya. Tadi biasanya bisa dulu produksi dulu ya. Produksi dulu, setelah diproduksi itu baru didistribusikan, setelah didistribusikan baru dikonsumsi ya, tentu saja oleh konsumen. Nah, berarti dalam hal ini ya produksi, distribusi dan konsumsi. Ini adalah ayat contohnya, sampelnya saya awali dari awalnya ya. Kemudian berikutnya adalah karena mata kuliah kita juga hadis ekonomi ya, maka kemudian saya bawakan hadis riwayat Ahmad, kemudian juga Ibnu Majah dan Al-Hakim. Hadisnya ini riwayatnya itu sahih terkait dengan bagaimana pola konsumsi. Ya, berarti di sini adalah hadis tentang apa? Tentang konsumsi. Ya, kemudian yang di bawahnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ya. Ini hadis tentang apa? La talaqqau rukban ya, dilarang untuk melakukan apa? Talaki rukban. Saya yakin teman-teman semuanya sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan apa? Talaki rukban. Berarti ini terkait dengan apa? Pola distribusi ya. Talaki rukban itu apa? Mencegat ya pedagang dari kampung ya untuk sampai ke pasar menjual dagangannya itu di pasar ya. Kalau pada masa lalu ya apa mudah dipahami ya, di mana orang dari gunung kemudian mereka akan datang ke pasar dengan membawa sayur mayurannya atau mungkin ya dagangan yang lainnya. Nah, sebelum sampai ke pasar ada yang disebut dengan samsaroh ya, atau bahasanya itu calo gitu ya, yang kemudian dia akan membeli dagangannya itu di jalan ya sebelum sampai ke pasar. Nah, tentu saja kalau sekarang sudah jarang ya. Yang ada sekarang itu adalah apa yang disebut dengan calo, samsaro atau simsar atau juga perantara gitu ya, perantara. Nah, ini
nanti perantara ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kenapa di sini tidak boleh? Nanti salah satunya itu adalah karena pedagang ataupun orang yang datang dari kampung itu atau dari gunung itu dia tidak mengetahui harga pasar, sehingga dikhawatirkan ya itu akan terjadi semacam kecurangan gitu ya, di mana orang kampung itu dibohongi oleh simsar atau samsaroh tersebut atau calo tersebut ya. Jadi ayat ini atau hadis ini dikatakan juga riwayat yang lainnya itu ada naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antatalaqqa rukban ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk melakukan ya talaki rukban. Ini berarti hadis ini berbicara tentang distribusi ya, di mana distribusi kekayaan, distribusi harta, distribusi juga perdagangan ya, pada objek-objek perdagangan itu ya atau komoditas gitu ya, itu harus berjalan dengan baik. Nah, ini dua ini sebagai awal kita untuk belajar tentang ayat, hadis, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pertama ketika berbicara tentang produksi, distribusi, dan konsumsi, kita tahu bahwa yang namanya produksi, distribusi, dan konsumsi itu adalah aktivitas utama ekonomi ya. Sekali lagi saya katakan ini adalah teorinya ekonomi klasik ya, di mana selalu yang dibahas itu adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan ekonomi modern dia lebih kepada cara mengoptimalkan sumber daya alam yang terbatas untuk keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, itu nanti masuk ke neoklasik dan juga modern ya. Walaupun kalau dalam ekonomi sekarang juga tetap saja yang diperhatikan juga adalah juga produksinya bagaimana, kemudian siapa yang memproduksi, pola distribusinya itu seperti apa, kemudian juga konsumsi di masyarakat itu seperti apa. Nah, ini kan menjadi jelas ya. Jadi bagaimana aktivitas utama ekonomi itu ya produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Nanti ditambah dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada untuk kebutuhan, untuk keperluan manusia. Nah, kemudian yang kedua bahwa ayat Al-Quran yang memiliki dimensi ekonomi itu dia ada yang sifatnya global dan juga ada yang sifatnya itu spesifik ya. Jadi dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat yang sifatnya itu dia global, artinya general, umum ya, tetapi ada juga yang sifatnya itu dia spesifik ya. Jangan lupa kita punya ayat Al-Quran terutama di surat An-Nisa dimulai dari ayat ke-7 kemudian sampai ayat ke-12 itu terkait dengan ilmu waris. Nah, teman-teman yang di ekonomi syariah harus paham juga nih, kenapa ada ilmu waris dalam Islam? Ya jelas bahwa warisan dalam Islam itu adalah salah satu dari yang disebut dengan pola distribusi ya, pola distribusi. Kenapa? Karena harta orang yang sudah meninggal itu akan diberikan kepada ahli warisnya, kan jelas distribusi gitu ya. Mungkin kalau ada satu kebudayaan misalnya yang kalau umpamanya ada orang meninggal kemudian hartanya itu dibawa mati misalnya gitu ya, hartanya itu ikut dikubur gitu ya, mungkin ada gitu ya. Walaupun itu dulu, kalau sekarang ya sudah hampir tidak ada, diganti uangnya itu. Kalau dulu uang asli, sekarang uang itu diganti dengan uang kertas, uang fotokopian, uang palsu gitu ya. Nah, tapi dulu ada gitu ya. Tapi berarti itu tidak sesuai dengan pola distribusi dalam ekonomi. Kenapa? Karena dalam pola distribusi ya harta itu juga harus berputar, harta itu harus berpindah, mengalir ya dari satu orang ke orang yang lainnya ya. Nah, ini berarti tadi dia waris itu adalah ayat ekonomi ya yang dia rinci detail. Nanti kayaknya mungkin teman-teman semua udah pernah dengar ada yang disebut dengan nano ekonomi ya. Jadi cabang dari ekonomi yang sangat kecil gitu ya, sangat kecil, yaitu nano ekonomi. Bukan lagi mikro tapi di bawahnya
mikro. Kayaknya udah dapat juga ya mata kuliah ekonomi mikro syariah atau ekonomi mikro islami. Oke, yang kedua statement kita adalah bahwa ayat Al-Qur'an ya, ayat Al-Qur'an dan juga hadis ya, termasuk juga ya, itu dia ada yang terkait dengan ekonomi itu ada yang sifatnya itu global, tapi juga ada yang sifatnya dia detail atau spesifik, termasuk dalam PDK ini artinya produksi, distribusi dan juga konsumsi. Nah, berarti kita juga boleh mengklaim, kita boleh mengatakan berpendapat bahwa produksi, distribusi dan konsumsi dalam Al-Qur'an dia bukan sekadar teori, dia bukan hanya teori, bukan hanya omong kosong, tetapi juga ada implementasi, ada juga praktiknya. Nanti kita akan lihat tadi yang kentara sekali itu adalah di surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Nah, teman-teman sekalian, kemudian di dalam Islam ya, dimensi akidah, kemudian syariat dan juga muamalah dalam ayat-ayat produksi, distribusi dan konsumsi itu selalu ada ya. Kayaknya teman-teman juga pernah belajar nih, yang namanya Islam itu dia ada 3 ya. Yang pertama adalah dimensi akidah, yang kedua adalah dimensi syariah, yang ketiga adalah dimensi akhlak. Artinya dimensi akidah, syariah dan juga muamalah itu include di dalamnya dalam ayat produksi, distribusi dan konsumsi. So, hari ini we will discuss about the production, distribution and consumption ya. Jadi gimana nih di Al-Qur'an ataupun juga di hadis terkait dengan produksi, distribusi dan konsumsi. We can discuss about it ya. Kita diskusi tentang ini. Kita lanjut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produksi? Saya yakin teman-teman semua sudah paham semuanya. Apa itu distribusi, apa itu konsumsi dan juga apa itu produksi. Wah, ini rame-rame banget ya yang di belakangnya itu ya. Oh, kalau Rian Malik Fajar itu mah gambar ya, background ya, bukan orang ya. Oke, terima kasih ya, kita lanjut ya. Terima kasih ya sudah on kamera. Saya karena pakai mode ini jadi nggak kelihatan semuanya ya. Terima kasih. Ini Irfan Fadil sambil apa ya, sarapan gorengan atau apa tuh ya? Gak apa-apa, ya, semangat ya. Karena di on kan kameranya. Terima kasih, nggak apa-apa juga. Baik, kita lanjutkan tadi ya. Jadi wah, Fakih sampai miring-miring ini aja nih ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting kelihatan. Nanti juga akan saya share juga di ini ya, di chat room. Baik teman-teman semuanya, tadi yang disebut dengan produksi, tadi saya katakan saya yakin semuanya sudah paham semuanya nih. Yang namanya produksi itu ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita ngambilnya dulu, yaitu proses mengeluarkan hasil atau penghasilan ya, atau production itu artinya adalah penghasilan. Itu yang pertama ya. Jadi secara etimologinya. Sedangkan secara terminologi saya ambil dari Sardono Sukirno yang menyatakan bahwa produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada tahu semuanya lah ya. Tri Pracoyo dan juga Antio Pracoyo juga menunjukkan suatu proses mengubah kombinasi berbagai input menjadi output. Pokoknya produksi menghasilkan baik itu barang ataupun jasa ya. Termasuk mungkin ada teman-teman yang aktif di media sosial misalnya membuat konten. Nah, berarti itu ya memproduksi konten berarti itu. Nah, kesimpulannya karena kita akan bicara tentang ayat dan hadis produksi dulu, berarti produksi adalah kegiatan manusia untuk mengubah input berupa faktor produksi, kemudian diproses untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen ya. Nah, barang ini tidak mesti zaman sekarang itu sudah polanya adalah digital gitu ya. Kemudian jasa juga sama gitu ya, dengan berbagai variasi sekarang itu jasa itu ya sangat banyak sekali. Ini produksi. Nah, kemudian faktor-faktor produksi agar kita tahu juga nih. Jadi ketika kita akan bicara tentang ayat produksi, ayat dan hadis produksi, oh berarti di sana harus ada bicara tentang land atau tanah. Ya, tanah itu juga sebenarnya masuk ke dalam sumber daya alam. Ya, kemudian juga air dan udara.
itu juga adalah bagian dari sumber daya alam. Kemudian ada sumber daya manusianya, ya. Kalau dalam Islam itu biasa disebut dengan sumber daya insani, yang disebut dengan tenaga kerja, gitu ya. Karena di sana ada keahlian, ya. Nah, di situ juga tentu saja ada modal, ya, ada kapital dan juga ada kewirausahaan. Nah, faktor-faktor produksi ini kita akan lihat apakah ayat Al-Quran berbicara tentang itu, ya, atau membahas tentang apa, baik itu secara general ataupun secara detail. Oke, nah ini produksi dalam Islam juga tadi berbeda, ya. Kalau umpamanya ekonomi yang konvensional bicara tentang produksi itu ya berarti menghasilkan suatu barang atau jasa, ya, ringkasnya seperti itu, ya, menghasilkan barang atau jasa. Nah, sedangkan dalam Islam, saya ambil dari Syamsul Basri misalnya, menyebutkan bahwa yang namanya produksi itu adalah suatu kegiatan yang mengaitkan nilai kebajikan, ya, mulai dari pengelolaan sumber-sumber yang diperbolehkan oleh syariah, kemudian proses produksinya hingga hasil produksi, ya. Kebajikan yang dilakukan maksudnya adalah memberikan banyak manfaat bagi semua pihak yang terlibat, ya. Kemudian Luqman Hakim menyebutkan bahwa produksi dalam Islam ada bentuk usaha keras dalam mengembangkan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan oleh syariah dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, ya. Nah, satu lagi ada Sidki, ya, menyebutkan penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai, keadilan dan kemanfaatan atau maslahat bagi masyarakat, ya. Menurutnya selama produsen telah bertindak adil dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, ya, maka termasuk ke dalam tindakan Islami, ya. Berarti merujuk kepada definisi tiga orang ini, Syamsul Basri, Luqman Hakim dan juga Sidiki, menyebutkan bahwa produksi itu ya mulai dari barangnya, ya, bendanya yang akan diproduksi, inputnya, kemudian juga prosesnya, gitu ya, sampai kepada produknya. Nah, misalnya nih, kemarin kita lihat ada beberapa YouTubers tuh, atau yang aktif di media sosial, misalnya dia dapat challenge dari netizen itu, mohon maaf nih, ya, tidur sama khinzir misalnya, gitu ya. Jadi tidur, kemudian ada di sebelahnya itu ada mohon maaf misalnya ada babi misalnya. Ini juga proses produksi juga, gitu. Dalam artian itu dia membuat konten, kemudian di konten itu ada binatang yang diharamkan di dalam Islam. Nah, berarti itu tidak tepat seperti itu, gitu ya. Tidak benar. Berarti itu tidak masuk ke dalam proses produksi. Kenapa? Karena proses produksi ini mulai dari sini nih, Syamsul Bahri ini, pengelolaan sumber-sumber yang diperbolehkan syariah, gitu ya. Jadi sumbernya itu benar